Anakku dihina oleh istri baru mantan suamiku, tak tahu kalau anaknya sekolah di sekolah yang aku dirikan. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, duduk di teras rumahku, menikmati secangkir teh hangat di pagi yang cerah. Udara segar menyapa wajahku, membawa aroma embun dan bunga-bunga di halaman. Aku membiarkan diriku menikmati momen ini, sesuatu yang jarang bisa kulakukan di tengah kesibukanku sebagai seorang kepala sekolah. Mataku sesekali melirik ke arah Sabrina, putri sematawayangku yang sedang asyik mengerjakan tugas sekolah di meja taman. Rambutnya yang hitam panjang bergerak pelan tertiup angin pagi, sementara dahinya sedikit berkerut, menandakan bahwa ia sedang serius memahami materi yang ada di buku pelajarannya. Melihatnya seperti ini selalu membuat hatiku hangat. Ia adalah alasan utama aku bertahan, alasanku untuk terus berjuang meskipun kehidupan telah begitu keras mengujiku. Aku mengangkat cangkir tehku dan meniup permukaannya dengan lembut. Kehidupan sebagai single parent tidak pernah mudah, tetapi aku sudah terbiasa. 9 tahun telah berlalu sejak aku bercerai dengan Mas Roni. Aku sudah melewati fase tersulit, rasa sakit, kekecewaan, dan perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Aku pernah merasa hancur, merasa tak berdaya, tetapi Sabrina selalu menjadi sinar yang membantuku menemukan jalan kembali. Saat aku menyeruput tehku, kenangan lama kembali berputar dalam pikiranku. Aku teringat saat pertama kali aku memutuskan untuk membangun sekolah. Awalnya, orang-orang menganggap itu hanya angan-angan belaka, terutama karena aku adalah seorang perempuan yang baru saja bercerai. Mereka meremehkan kemampuanku, berpikir bahwa aku tak akan bisa bertahan sendirian, apalagi menjalankan sebuah sekolah. Tapi aku tidak peduli. Aku bekerja keras, mengumpulkan modal, dan membangun SD Cendrawasih dari nol. Sekarang, sekolah itu berdiri megah dan menjadi salah satu sekolah terbaik di kota kami. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kepuasan dalam hati. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat kerja keras membuahkan hasil. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Sabrina dan anak-anak lain yang berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Tiba-tiba, suara Sabrina membuyarkan lamunanku. "Bu, kalau sudah selesai minum tehnya bisa bantuin aku nggak?" Tanyanya dengan suara riang. Aku tersenyum dan meletakkan cangkirku di atas meja. "Tentu sayang. Bagian mana yang sulit?" Sabrina menunjukkan soal matematika di bukunya. Aku mendekat dan duduk di sampingnya, lalu mulai menjelaskan dengan sabar. Saat aku melihat wajahnya yang antusias, aku tahu bahwa semua perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaan anakku. Di kejauhan, matahari pagi mulai naik lebih tinggi, menandakan bahwa hari yang baru telah dimulai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini atau hari-hari ke depan, tapi satu hal yang pasti, aku siap menghadapi apapun selama aku memiliki Sabrina di sisiku. Setelah perceraian dengan Mas Roni 9 tahun lalu, aku sempat terpuruk. Aku kehilangan banyak hal, termasuk rasa percaya diriku. Selama bertahun-tahun menjadi istri, aku terbiasa berada di balik bayang-bayang suami. Namun, ketika pernikahan itu runtuh, aku sadar bahwa aku harus bangkit demi diriku sendiri dan, yang lebih penting, demi Sabrina. Aku tak bisa membiarkan kesedihan dan kekecewaan menghambat masa depanku. Maka, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang benar-benar ingin kulakukan dalam hidup ini? Sejak dulu, aku memiliki kecintaan terhadap dunia pendidikan. Aku percaya bahwa pendidikan yang baik bisa mengubah kehidupan seseorang, termasuk diriku sendiri. Aku lahir dari keluarga sederhana di desa, tapi berkat pendidikan, aku bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Pemikiran itu membuatku bertekad untuk membangun sesuatu yang berarti, sebuah sekolah yang bisa memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak lain. Namun, membangun sekolah dari nol bukanlah perkara mudah. Aku tidak memiliki pengalaman bisnis, dan modal yang kumiliki juga terbatas. Tabunganku hanya cukup untuk biaya hidup beberapa bulan ke depan, sementara membangun sekolah membutuhkan dana yang jauh lebih besar.
Aku mulai mencari pinjaman, mendekati investor, dan menawarkan proposal kepada mereka yang tertarik dengan dunia pendidikan. Banyak yang menolak, menganggap rencanaku terlalu ambisius, terutama karena aku seorang perempuan yang baru saja bercerai. Namun, aku tidak menyerah. Aku mengumpulkan setiap rupiah yang bisa kudapatkan. Aku menjual perhiasan yang kumiliki, bahkan rela bekerja siang malam untuk mengumpulkan modal tambahan. Aku juga mengikuti berbagai pelatihan manajemen sekolah dan bisnis untuk memastikan bahwa sekolah yang kudirikan akan berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana aku hampir menyerah, terutama ketika orang-orang di sekitarku meragukan kemampuanku. Tapi aku tetap bertahan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, SD Cendrawasih berdiri tegak. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar bagi anak-anak, tetapi juga simbol dari perjuanganku untuk membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri sendiri, bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Aku ingin menunjukkan kepada Sabrina bahwa ibunya bukan wanita lemah yang hanya menangisi kegagalan, melainkan seorang pejuang yang bisa bangkit dari keterpurukan. Kini, SD Cendrawasih dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di kota. Banyak orang tua yang berusaha keras agar anak mereka bisa bersekolah di sini. Namun, tak ada yang menyangka bahwa wanita di balik kesuksesan sekolah ini adalah seorang single parent yang dulu pernah diremehkan oleh banyak orang. Aku tidak pernah mencari pengakuan atas apa yang telah kucapai. Bagiku, melihat anak-anak belajar dengan penuh semangat di sekolah yang kubangun sudah lebih dari cukup. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, sekolah yang kubangun dengan penuh perjuangan ini akan mempertemukanku kembali dengan masa lalu yang ingin kulupakan. Aku tidak menyangka bahwa orang yang dulu pernah menyakitiku kini justru menggantungkan masa depan anaknya di tempat ini. Dan lebih dari itu, aku tidak pernah menyangka bahwa anakku sendiri akan menjadi korban dari kebencian yang belum juga padam. Suatu pagi, seperti biasa, aku mengantar Sabrina ke sekolah. Udara masih segar, dan sinar matahari yang hangat menerpa wajahku saat aku berjalan di samping putriku. Sekolah dasar Cendrawasih sudah mulai ramai. Anak-anak dengan seragam rapi berlarian di halaman, beberapa orang tua sibuk mengobrol, sementara guru-guru berdiri di depan kelas menyambut murid-murid mereka dengan senyuman ramah. Aku selalu merasa bangga melihat sekolah ini berkembang. Semua jerih payahku selama bertahun-tahun kini terlihat nyata. Namun, langkahku terhenti ketika mataku menangkap sosok yang sangat kukenal berdiri di gerbang sekolah. Di sana, berdiri seorang pria yang pernah menjadi bagian dari hidupku, Mas Roni. Bersamanya, seorang wanita dengan raut wajah angkuh yang tak asing bagiku, Sekar, istri barunya. Mereka berdua tampak sibuk dengan seorang anak laki-laki kecil, yang kutebak adalah anak mereka. Jantungku berdebar, bukan karena masih menyimpan perasaan terhadap Mas Roni, tetapi karena aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. 9 tahun telah berlalu sejak perceraian kami, dan selama itu aku berusaha menjauh dari segala hal yang berhubungan dengannya. Aku tidak ingin terjebak dalam drama masa lalu yang melelahkan. Namun, kini, tanpa kusadari, takdir membawaku kembali berhadapan dengannya, tepat di tempat yang kubangun dengan kerja keras dan air mata. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak ingin menunjukkan reaksi berlebihan, terutama di depan Sabrina. Aku menggenggam tangannya dengan lembut dan membisikkan, "Ayo sayang, kita masuk ke dalam." Namun, sebelum kami bisa melewati gerbang, tiba-tiba suara Sekar terdengar, tajam dan jelas. "Arka, jangan bergaul dengan anak-anak yang gak punya ayah ya. Kamu harus berteman dengan anak-anak dari keluarga baik-baik," ucapnya dengan nada yang sengaja dibuat keras. Aku tahu kata-kata itu ditujukan padaku dan Sabrina. Rasanya seperti ditampar, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin membuat keributan di depan murid-murid dan orang tua lain. Aku hanya melirik sekilas ke arah Sekar, yang saat ini sedang berbicara dengan seorang ibu lain dengan ekspresi penuh kepongahan. Mas Roni yang berdiri di sampingnya, tampak sedikit canggung. Ia tidak menanggapi perkataan istrinya, hanya melirikku sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini, tapi aku tidak peduli. Aku sudah lama berhenti berharap ada keadilan atau penyesalan darinya.
Dengan kepala tegak, aku menggandeng tangan Sabrina dan berjalan melewati mereka tanpa berkata apapun. Namun, dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah Sekar tahu bahwa sekolah tempatnya mendaftarkan anaknya ini adalah sekolah yang aku dirikan? Apakah ia sadar bahwa wanita yang sering ia hina sebagai mantan istri yang gagal kini adalah pemilik sekolah dari tempat di mana anaknya akan menuntut ilmu? Aku tidak tahu apakah ini adalah kebetulan atau karma yang sedang bekerja. Yang jelas, pertemuan ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku bisa merasakan bahwa kehadiran Sekar dan Mas Roni di sini akan membawa gelombang baru dalam hidupku, gelombang yang mungkin akan kembali menguji keteguhan hatiku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang Sabrina, mengusap lembut rambutnya yang tergerai di atas bantal. Wajahnya terlihat murung, dan matanya yang biasanya berbinar kini tampak redup. Hati seorang ibu selalu bisa merasakan ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran anaknya. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat sedih sejak pulang sekolah tadi," tanyaku dengan lembut, berusaha memberinya ruang untuk berbicara. Sabrina menggigit bibirnya ragu, lalu menundukkan kepala. "Bu, tadi di sekolah, Arka bilang kalau aku anak broken home. Katanya, aku nggak punya ayah yang peduli sama aku." Aku merasa dadaku sesak mendengar perkataan itu. Aku tahu, kata-kata menyakitkan itu pasti berasal dari Sekar. Aku mengenal betul caranya merendahkan orang lain dengan halus tapi tajam, seolah-olah dia memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Aku menelan ludah, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba membuncah dalam dada. Sabrina masih menunduk, suaranya kecil dan penuh luka. "Bu, apa benar aku anak broken home?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menangkup wajahnya dengan kedua tanganku. "Sayang, dengarkan ibu baik-baik. Kamu bukan anak broken home. Kamu adalah anak yang dicintai dan dihargai. Ibu selalu ada untukmu, dan itu yang paling penting." Tapi Arka bilang, "Ayah nggak peduli sama aku," suaranya mulai bergetar. "Kenapa ayah nggak pernah menjemput aku? Kenapa ayah nggak pernah datang ke sekolahku seperti ayah teman-temanku?" Aku terdiam sejenak. Aku tidak bisa berbohong padanya, tetapi aku juga tidak ingin melukai hatinya lebih dalam. "Ayah punya kehidupannya sendiri sekarang, sayang. Tapi itu bukan salahmu. Bukan karena kamu tidak cukup baik atau tidak cukup berharga. Kadang, orang dewasa membuat keputusan yang tidak selalu adil bagi anak-anak. Tapi kamu harus tahu satu hal, kamu adalah anak yang luar biasa, dan ibu sangat bangga padamu." Sabrina mengangguk pelan, tetapi aku bisa melihat bahwa kata-kataku belum cukup untuk menyembuhkan luka di hatinya. Aku ingin memeluknya erat, ingin menyerap semua kesedihan yang ada di dalam dirinya. Tapi aku tahu, luka seperti ini tidak bisa sembuh hanya dalam semalam. Setelah Sabrina tertidur, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke cangkir teh yang sudah dingin di tanganku. Dadaku masih terasa berat. Aku sudah berusaha keras melindungi Sabrina dari dampak perceraian ini, tetapi kenyataannya dunia luar selalu punya cara untuk mengingatkannya akan luka itu. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang bergejolak. Jika Sekar pikir dia bisa merendahkan anakku seperti itu, dia salah besar. Aku tidak akan tinggal diam. Aku sudah cukup bersabar selama ini, tapi kali ini aku akan bertindak. Tidak untuk diriku sendiri, tetapi untuk Sabrina. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tahu, besok aku harus menghadapi Sekar. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya merendahkan putriku lagi. Keesokan paginya, saat aku menyiapkan sarapan, aku melihat Sabrina duduk di meja makan dengan ekspresi yang masih murung. Biasanya, ia akan tersenyum riang sambil menceritakan sesuatu tentang sekolah, tetapi kali ini ia hanya mengaduk-aduk bubur di mangkuknya tanpa semangat. Aku tahu pikirannya masih dipenuhi oleh perkataan Arka kemarin. Aku meletakkan gelas susu di depannya, lalu duduk di kursi sebelahnya. "Sayang, tadi malam ibu sudah berpikir panjang. Ada sesuatu yang ingin ibu ceritakan kepadamu," kataku dengan lembut. Sabrina menoleh dengan tatapan ingin tahu, meskipun sorot matanya masih menyimpan kesedihan. "Ibu ingin kamu tahu bahwa tidak semua yang dikatakan orang lain itu benar. Kadang, orang berbicara tanpa berpikir, tanpa tahu bagaimana perasaan orang lain setelah mendengarnya," lanjutku.
Dan mengenai apa yang Arka katakan, ibu ingin kamu memahami sesuatu. Sabrina diam, menungguku melanjutkan. Aku mengambil napas dalam-dalam, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dariku bisa menenangkan hatinya. Broken home itu bukan tentang ada atau tidaknya ayah di rumah. Broken home itu terjadi ketika rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, ketika orang-orang di dalamnya terus-menerus menyakiti satu sama lain. Dulu, saat ibu dan ayah masih bersama, rumah kita tidak bahagia. Ada banyak pertengkaran, banyak air mata. Ibu tidak ingin kamu tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Jadi, perceraian bukan berarti rumah kita rusak. Justru, ibu ingin memastikan bahwa kamu bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kedamaian, jelasku dengan hati-hati. Sabrina menunduk, merenungkan kata-kataku. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk dipahami oleh seorang anak seusianya, tetapi aku ingin menanamkan pemahaman yang benar dalam pikirannya sejak sekarang. Tapi Bu, tetap saja, aku ingin ayah ada di sini, bisiknya lirih. Aku tersenyum tipis dan mengusap rambutnya. Ibu mengerti, sayang. Dan itu tidak salah. Wajar kalau kamu merindukan ayah. Tapi ibu ingin kamu tahu bahwa meskipun ayah tidak selalu ada di sini, kamu tidak sendiri. Ibu akan selalu ada untukmu. Kamu tidak perlu merasa kurang atau berbeda hanya karena keluarga kita tidak seperti keluarga lain. Sabrina terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Meskipun aku tahu lukanya belum sepenuhnya hilang, setidaknya ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada keutuhan sebuah keluarga, tetapi lebih kepada bagaimana keluarga itu saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Aku menggenggam tangannya dengan erat. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuatmu merasa kurang, sayang. Kamu adalah anak yang kuat, pintar, dan penuh kasih sayang. Itu yang paling penting. Sabrina akhirnya tersenyum kecil. Meskipun masih ada sedikit keraguan di matanya, aku bisa melihat bahwa ia mulai menerima kata-kataku. Terima kasih Bu, katanya pelan. Aku menariknya ke dalam pelukan hangat. Dalam hatiku, aku berjanji bahwa aku akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Jika Sekar dan orang-orang lain berpikir mereka bisa merendahkan putriku, mereka salah besar. Aku tidak akan tinggal diam. Jika mereka ingin bermain api, maka aku akan memastikan bahwa mereka merasakan panasnya terlebih dahulu. Hari ini, aku hanya menenangkan hati Sabrina. Tapi besok, aku akan berhadapan langsung dengan Sekar. Sudah cukup dia menyakiti anakku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dadaku sejak semalam, sesuatu yang harus kuselesaikan. Hari ini, aku tidak akan membiarkan Sekar merendahkan putriku lagi. Aku akan berbicara dengannya, bukan sebagai mantan istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai ibu yang melindungi anaknya dan sebagai pemilik sekolah yang tidak akan mentoleransi perilaku semena-mena. Saat mengantar Sabrina ke sekolah, aku menggenggam tangannya erat. Aku ingin ia merasa aman, bahwa ibunya selalu ada untuknya. Setibanya di SD Cendrawasih, aku melihat Sekar berdiri di depan gerbang, berbicara dengan beberapa orang tua murid lainnya. Dari raut wajahnya yang sombong, aku tahu dia sedang menikmati perannya sebagai wanita yang merasa lebih unggul daripada orang lain. Aku mengantar Sabrina masuk ke dalam terlebih dahulu, memastikan ia aman di kelasnya. Setelah itu, aku berbalik dan berjalan menuju Sekar dengan langkah tegap. Aku tidak akan berbicara di depan banyak orang, tetapi aku juga tidak akan bersembunyi dari konfrontasi ini. Bu Sekar, sapaku dengan suara tenang namun tegas. Sekar menoleh, sedikit terkejut melihatku berdiri di depannya. Namun, ia segera memasang ekspresi sinis yang khas. Oh Dinda, katanya dengan nada mengejek. Aku tersenyum tipis. Sepertinya kita harus bicara. Sekar melipat tangan di dadanya, seolah tidak terintimidasi. Oh? Bicara tentang apa? Aku menatapnya dalam-dalam, memastikan ia merasakan keseriusan dalam suaraku. Tentang apa yang dikatakan Arka kepada Sabrina kemarin. Sekar menaikkan alisnya, lalu tertawa kecil. Oh, itu? Anak-anak memang suka berbicara apa adanya, Dinda. Mereka hanya mengulang apa yang mereka dengar. Aku mengangguk pelan. Betul, anak-anak hanya mengulang apa yang mereka dengar.
Itu sebabnya, sebagai orang tua, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan di depan mereka. Aku berhenti sejenak, memastikan kata-kataku menusuk dengan halus. Aku yakin kamu mengerti maksudku, Bu Sekar. Sekar tersenyum kaku. Dinda, jangan terlalu sensitif. Lagi pula, apa yang dikatakan Arka ada benarnya, bukan? Bukankah Sabrina memang tumbuh tanpa ayah yang selalu ada untuknya? Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Sekar, membesarkan anak sebagai seorang ibu tunggal bukanlah sebuah aib. Aku mungkin tidak memiliki suami lagi, tetapi aku memastikan anakku tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian. Aku tidak pernah mengajarkan Sabrina untuk merendahkan orang lain hanya karena latar belakang keluarganya berbeda. Dan aku berharap kamu juga bisa mengajarkan hal yang sama pada Arka. Sekar tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu ingin mengajari aku cara mendidik anak? Aku tersenyum tipis, tetapi mataku tetap tajam. Bukan, aku hanya ingin memastikan bahwa di sekolah ini, tidak ada anak yang merasa direndahkan atau diasingkan karena status orang tuanya. Sekolah ini dibangun untuk memberikan pendidikan terbaik bagi semua anak, tanpa diskriminasi. Dan aku harap, sebagai orang tua murid, kamu bisa memahami nilai-nilai yang kami junjung di sini. Sekar tampak sedikit terguncang, tetapi ia berusaha menutupi rasa tidak nyamannya dengan senyum angkuh. Baiklah, Dinda. Aku mengerti maksudmu. Aku akan berbicara dengan Arka. Aku mengangguk. Bagus. Karena aku tidak ingin ada kejadian seperti ini terulang lagi di sekolahku. Sekar nampak sedikit terkejut lalu tertawa keras. Sekolah kami, Dinda. Yang sekolah di sini tidak hanya anakmu saja. Bicaramu ini seolah-olah kamu yang membangun sekolah ini saja. Aku menjawab tanpa ragu, memang ini sudah saatnya, sekolah ini memang milikku, Sekar. Aku yang membangun dengan uang hasil tabunganku. Aku membangunnya karena aku menyukai pendidikan dan aku ingin anakku belajar di tempat yang nyaman. Dari raut wajahnya, Sekar masih nampak tak percaya. Kamu bicara apa sih, Dinda? Memangnya kamu pikir kamu siapa sampai bisa membangun sekolah terkenal ini dengan hasil tabunganmu sendiri? Jangan mengada-ada, Din. Kalau yang punya beneran dengar, tahu malu kamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tanya saja pada kepala sekolah di sini. Atau setidaknya kamu cek di website sekolah, siapa yang mendirikan sekolah ini sebelum kamu mendaftarkan anakmu di sini. Yang jelas, aku tidak mau di sekolahku ada tindakan yang tidak menyenangkan. Aku menjawabnya dengan penuh pengertian. Tangannya dengan penuh kesadaran mengambil ponsel yang ada di tasnya dan membuka website sekolah. Ia sedang mencari namaku. Sekar terdiam. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini berubah, seperti seseorang yang baru saja tersadar dari mimpi buruk. Aku tetap berdiri tegak di hadapannya, tidak memberi ruang bagi keangkuhannya untuk kembali menguasai percakapan ini. Apa? Jadi benar sekolah ini milikmu? Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Aku bisa melihat bagaimana ia berusaha menutupi keterkejutannya. Aku tersenyum tipis. Ya, Sekar. Sekolah ini bukan sekadar bangunan, tetapi hasil dari perjuanganku setelah perceraian. Aku ingin menciptakan lingkungan pendidikan terbaik untuk anak-anak, termasuk Arka. Sekar menelan ludah. Aku bisa melihat betapa sulit baginya menerima kenyataan ini. Ia terbiasa memandangku rendah, menganggapku sebagai mantan istri yang gagal dan tidak berarti. Namun kini, ia harus menghadapi fakta bahwa aku bukan hanya ibu tunggal biasa, tetapi seseorang yang memiliki kendali atas tempat di mana anaknya mengenyam pendidikan. Aku melanjutkan, suaraku tetap tenang tetapi syarat dengan ketegasan. Aku tidak akan membiarkan ada anak yang merasa direndahkan di sini. Semua anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa peduli bagaimana latar belakang keluarganya. Itu sebabnya, aku harap kamu bisa lebih bijak dalam bersikap, bukan hanya sebagai orang tua Arka, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas sekolah ini. Sekar mengalihkan pandangannya, seolah mencari sesuatu untuk dipegang dalam situasi yang mulai tidak berpihak padanya. Aku tidak bermaksud buruk, Dinda, katanya akhirnya, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Arka.
Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca apakah kata-katanya benar-benar tulus atau hanya bentuk pembelaan diri. Aku juga ingin yang terbaik untuk anakku, Sekar. Dan aku yakin, setiap orang tua menginginkan hal yang sama. Tapi cara kita mencapai hal itu penting. Merendahkan anak lain bukanlah cara yang benar. Sekar menggigit bibirnya, tampak tidak nyaman. Ini mungkin pertama kalinya ia merasa tidak bisa mengendalikan situasi. Selama ini, ia selalu memandangku dengan tatapan meremehkan, menganggapku sebagai wanita yang kalah. Namun sekarang, keadaan justru berbalik. Aku adalah pemilik sekolah ini, dan ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan itu. Aku menambahkan, kali ini dengan suara yang lebih lembut. Aku tidak meminta kita menjadi teman, Sekar. Aku tahu hubungan kita tidak akan pernah seperti itu. Tapi sebagai dua ibu yang memiliki anak di sekolah yang sama, aku ingin kita bisa saling menghormati. Itu saja. Sekar terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku tidak tahu apakah itu tanda bahwa ia benar-benar menerima kenyataan atau hanya sekadar menghindari konflik lebih lanjut. Tapi bagiku, itu cukup untuk saat ini. Dan jika suatu hari dia mencoba melakukannya lagi, aku akan memastikan bahwa aku berada di sana untuk melindungi Sabrina, seperti yang selalu kulakukan. Sekar masih berdiri di tempatnya, wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah baginya. Selama ini, dia selalu merasa berada di atas angin, merasa lebih unggul dariku hanya karena dia adalah istri Mas Roni setelah bercerai dariku. Namun sekarang, dia dihadapkan pada kenyataan yang berbeda. Sekolah yang ia anggap sebagai tempat biasa ternyata berada di bawah kendaliku. Aku melangkah hendak ke ruang kepala sekolah melewatinya dengan tenang, membiarkannya bergulat dengan pikirannya sendiri. Di dalam ruangan, aku duduk di kursi tamu dan menarik napas panjang. Aku membuka laptop, mengecek laporan sekolah seperti biasa, tetapi pikiranku masih berputar pada kejadian tadi. Aku tahu setelah ini, Sekar tidak akan tinggal diam. Aku mengenalnya cukup baik untuk menyadari bahwa ia tidak akan menerima kekalahannya begitu saja. Tapi itu bukan masalah bagiku. Aku tidak pernah takut menghadapi seseorang yang merasa lebih tinggi hanya karena status atau pernikahan. Yang aku miliki lebih dari itu, aku punya kekuatan, bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Tak lama kemudian, seorang guru mengetuk pintu dan masuk dengan wajah sedikit ragu. Bu Dinda, maaf mengganggu. Saya hanya ingin melaporkan sesuatu. Aku menutup laptop dan tersenyum tipis. Silakan, Bu Rina. Ada apa? Bu Rina, salah satu guru senior di SD Cendrawasih, melirik ke arah pintu sejenak sebelum berbicara dengan nada lebih pelan. Tadi saya sempat mendengar Bu Sekar berbicara dengan beberapa orang tua murid lain di depan gerbang. Sepertinya dia tidak senang dengan apa yang terjadi tadi pagi. Aku mengangguk tanpa terkejut. Dan apa yang dia katakan? Bu Rina tampak sedikit tidak nyaman sebelum akhirnya menjawab. Dia bilang sesuatu tentang bagaimana dia tidak menyangka sekolah ini milik ibu. Dan dia merasa tidak nyaman jika anaknya harus bersekolah di sini di bawah kepemimpinan ibu. Aku tersenyum kecil. Aku sudah menduganya. Sekar pasti merasa dipermalukan, dan kini dia sedang mencoba mencari cara untuk mempertahankan egonya di depan orang lain. Terima kasih sudah memberitahu saya, Bu Rina. Saya akan menangani ini. Setelah Bu Rina keluar, aku kembali bersandar di kursi tamu, berpikir sejenak. Jika Sekar ingin mencari masalah denganku, dia harus memahami satu hal. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak atau ditertawakan di belakang. Sekarang, aku memegang kendali atas sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan pribadiku. Aku bertanggung jawab atas sekolah ini, atas anak-anak yang belajar di sini, termasuk Arka. Aku mengambil ponselku dan menghubungi tim manajemen sekolah. Kita akan mengadakan pertemuan dengan semua orang tua murid. Pastikan undangan disebarkan hari ini. Aku mengambil keputusan ini tentunya atas rundingan bersama kepala sekolah juga. Jika Sekar ingin menantangku, maka aku akan menjawab tantangannya dengan cara yang lebih berkelas. Aku tidak akan bermain kotor seperti dia.
Aku akan menunjukkan bahwa aku bukan hanya seorang wanita yang bangkit dari perceraian, tetapi juga seorang pemimpin yang tahu bagaimana menjaga kehormatan dan martabatnya. Aku menutup ponsel dan menghela napas panjang. Ini bukan hanya tentang aku dan Sekar. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, tentang bagaimana aku memastikan bahwa tidak ada lagi orang seperti Sekar yang merasa berhak merendahkan orang lain hanya karena status mereka. Dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Sejak pertemuan pagi itu, perubahan mulai terasa di lingkungan SD Cendrawasih. Sekar, yang sebelumnya sering bersikap angkuh dan berbicara dengan nada merendahkan, kini lebih banyak diam. Tidak ada lagi tatapan sombongnya saat menjemput Arka, tidak ada lagi bisik-bisik sinis kepada ibu-ibu lain di depan gerbang sekolah. Jika dulu dia selalu berjalan dengan kepala tegak seolah dunia ada di bawah kakinya, kini ada keraguan dalam langkahnya, seolah-olah ia sadar bahwa tidak lagi punya kuasa untuk merendahkan siapapun di sekolah ini. Aku memperhatikan semua ini dari kejauhan. Aku tidak ingin bersikap jumawa, tetapi ada kepuasan tersendiri dalam melihat seseorang akhirnya belajar dari kesalahannya. Aku tahu, perubahan ini bukan karena Sekar tiba-tiba menjadi orang yang lebih baik, melainkan karena ia menyadari bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Sabrina juga mulai kembali ceria. Aku melihatnya tertawa bersama teman-temannya, sesuatu yang beberapa hari lalu terasa langka. Aku tahu luka di hatinya tidak akan sembuh begitu saja, tetapi setidaknya ia mulai merasa nyaman lagi di sekolahnya sendiri. Itu sudah cukup untuk saat ini. Namun, meskipun Sekar kini lebih pendiam, aku masih belum sepenuhnya percaya bahwa dia telah berubah. Aku tahu, orang seperti dia tidak akan begitu saja menerima kekalahan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang masih ingin berusaha mengendalikan keadaan, meskipun dengan cara yang berbeda. Dan dugaanku terbukti beberapa hari kemudian. Suatu siang, aku sedang berada di ruang kepala sekolah berbincang kepada kepala sekolah, ketika seorang staf datang mengetuk pintu. "Bu Dinda, ada yang ingin bertemu dengan ibu," katanya dengan nada ragu. Aku mengangkat alis. "Siapa?" Staf itu tampak sedikit tidak nyaman sebelum akhirnya menjawab, "Bu Sekar." Aku tersenyum tipis. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara denganku secara langsung. "Silakan suruh dia masuk." Tak lama kemudian, Sekar masuk ke ruangan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Wajahnya tidak lagi penuh dengan kesombongan seperti biasanya, tetapi juga tidak sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang masih menyiratkan keangkuhan, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. "Dinda," katanya dengan nada lebih pelan dari biasanya. "Sekar," aku membalas dengan nada netral. Aku tidak ingin terdengar terlalu hangat, tetapi juga tidak ingin menunjukkan permusuhan. Aku ingin melihat kemana arah pembicaraan ini akan berjalan. Sekar duduk di kursi di depanku, menyilangkan tangannya di pangkuan. "Aku datang ke sini bukan untuk bertengkar," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin bicara." Aku mengangguk, menunggu. Dia menghela napas, seolah-olah ini adalah hal yang sulit baginya untuk dilakukan. "Aku tahu, selama ini aku terlalu keras padamu. Aku mungkin terlalu angkuh." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran dalam kata-katanya. "Aku hanya tidak pernah menyangka bahwa sekolah ini adalah milikmu," lanjutnya. "Selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku lebih baik darimu, bahwa aku yang menang dalam semua ini. Tapi ternyata aku salah." Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. "Aku tidak akan meminta maaf karena aku tahu permintaan maaf tidak akan mengubah apapun," katanya, matanya menatap lurus padaku. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan lagi mengganggu hidupmu atau hidup Sabrina." Aku mengangkat alis. Ini bukan sesuatu yang aku duga. Aku mengira dia akan datang dengan sikap defensif atau bahkan mencoba membela dirinya sendiri. Tapi ini adalah pengakuan, meskipun bukan permintaan maaf. Aku menghela napas, lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak pernah menganggap ini sebagai kompetisi, Sekar. Aku hanya ingin hidup dengan tenang bersama anakku. Aku ingin memastikan dia tumbuh tanpa merasa direndahkan oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang telah kami lalui." Sekar menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti.
Kami terdiam beberapa saat. Aku bisa merasakan ada begitu banyak hal yang masih ingin dikatakannya, tetapi ia menahan diri. Aku juga tahu bahwa aku tidak perlu memaksanya untuk mengatakan lebih dari yang ia sanggupi. Akhirnya, ia berdiri. Aku akan pergi. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku mengangguk. Sama-sama. Saat ia berjalan keluar dari ruanganku, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Aku tidak tahu apakah Sekar benar-benar akan menepati kata-katanya, tetapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya, dia tidak lagi melihatku sebagai seseorang yang bisa diremehkan. Dan bagi seorang wanita yang telah berjuang untuk mendapatkan kembali harga dirinya, itu adalah kemenangan yang tidak ternilai. Sejak percakapan di ruanganku hari itu, Sekar memang tak lagi terang-terangan menunjukkan sikap merendahkan. Ia berhenti mencari-cari masalah denganku atau dengan Sabrina. Namun, aku bisa merasakan bahwa perubahan sikapnya bukanlah bentuk ketulusan. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang masih menyimpan keangkuhan yang ia tahan sekuat tenaga. Ia mungkin berhenti mengganggu, tetapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia masih sulit menerima kenyataan bahwa aku lebih berdaya dari yang ia duga. Aku tak lagi memikirkan Sekar. Fokusku adalah Sabrina dan sekolah yang kubangun dengan penuh perjuangan. Namun, karma bekerja dengan caranya sendiri, dan tak butuh waktu lama sebelum roda kehidupan berputar ke arahnya. Beberapa minggu setelah pertemuan kami, aku mendengar kabar bahwa rumah tangga Sekar dan Mas Roni mulai goyah. Awalnya, hanya desas-desus di antara beberapa ibu-ibu yang biasa berkumpul di depan sekolah, tetapi semakin hari, berita itu semakin santer terdengar. Aku dengar-dengar, Bu Sekar sering ribut dengan suaminya belakangan ini, ujar salah satu wali siswa yang sedang berkerumun di depan gerbang sekolah. Aku menoleh, sedikit terkejut meski tak benar-benar heran. Permisi, Bu. Apa benar yang Ibu katakan barusan? Ibu itu mengangguk. Iya, Bu Dinda. Beberapa kali, aku melihat mereka bertengkar di dalam mobil saat mengantar Arka. Pak Roni terlihat kesal, sementara Bu Sekar tampak menangis. Aku menghela napas. Aku tak pernah mengharapkan kesulitan dalam rumah tangga orang lain, bahkan pada Sekar sekalipun. Tapi jika benar demikian, aku tak bisa menampik fakta bahwa hidup memang seringkali memberi pelajaran dengan cara yang tak terduga. Lalu, suatu hari, aku tanpa sengaja bertemu dengan Mas Roni di sebuah kafe dekat sekolah. Aku sedang duduk menunggu seorang kolega ketika ia masuk dengan wajah letih dan mata yang tampak kurang tidur. Aku berniat menghindari pertemuan ini, tetapi sebelum aku sempat beranjak, ia sudah melihatku. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekat. Dinda, sapanya pelan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Mas Roni. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya duduk di kursi di depanku. Aku menunggu, tak ingin memulai percakapan lebih dulu. Jika ia ingin mengatakan sesuatu, biarlah ia yang membuka pembicaraan. Aku dengar tentang pertemuanmu dengan Sekar di sekolah, katanya akhirnya. Aku mengangkat alis. Dan, ia mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Aku tahu dia bisa sedikit sulit, katanya, mencari kata yang tepat. Tapi aku tak pernah menyangka dia akan sampai berbuat seperti itu kepada Sabrina. Aku menahan diri untuk tidak mencemoohnya. Bukankah seharusnya ia sudah menyadari sifat istrinya sejak awal? Mas Roni melanjutkan, hubunganku dengan Sekar sedang tidak baik. Dia mulai berubah sejak mengetahui kalau Arka masuk ke sekolahmu. Dia jadi lebih sensitif, lebih mudah marah. Sepertinya dia merasa terancam olehmu. Aku tersenyum sinis. Aku tak pernah melakukan apapun padanya, Mas. Aku hanya menjalani hidupku dan membesarkan anak kita. Aku tahu, katanya, menghela napas. Tapi Sekar, dia selalu merasa harus lebih unggul dari orang lain. Sekarang, setelah tahu bahwa kamu bukan hanya mantan istriku yang dia remehkan, tapi juga pemilik sekolah tempat anaknya bersekolah, dia merasa harga dirinya jatuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku menatapnya tajam. Iya, dan aku harap itu bisa menjadi pembelajaran agar dia tidak merendahkan anakku lagi. Mas Roni menundukkan kepala, tampak menyesal. Aku tidak membenarkan apa yang dia lakukan, Dinda. Aku hanya ingin kau tahu bahwa dia sedang mendapat karmanya sendiri. Hubungan kami semakin memburuk.
Kami bertengkar hampir setiap hari. Dia selalu mencari kesalahan, selalu merasa aku tidak cukup membelanya. Aku lelah. Aku diam sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku tak merasakan kepuasan atas penderitaannya, tapi aku juga tak bisa mengabaikan betapa ironisnya keadaan ini. Sekar yang dulu merasa dirinya lebih baik, kini terjebak dalam hubungan yang ia kira akan membawa kebahagiaan. Aku tak tahu harus berkata apa, Mas, ucapku akhirnya. Aku tak ingin ikut campur dalam rumah tanggamu. Aku hanya ingin Sabrina bahagia dan tak perlu lagi mendengar hal-hal menyakitkan dari keluarga barumu. Mas Roni mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku janji akan lebih menjaga perasaan Sabrina. Aku menghela napas. Janji seperti ini pernah kudengar darinya dulu, tapi aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Namun, kali ini aku tidak lagi berharap apapun darinya. Ketika Mas Roni akhirnya pergi, aku duduk diam, merenungkan segalanya. Hidup memang memiliki cara unik dalam mengajarkan pelajaran berharga. Aku tidak perlu membalas dendam pada Sekar. Karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Dan aku akan terus maju, tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, aku sedang menikmati sore di teras rumah sambil menyeruput teh hangat ketika suara bel berbunyi. Aku tak menunggu tamu, jadi aku sedikit heran. Saat membuka pintu, aku terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Mas Roni. Ia tampak berbeda. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat lelah dan kusut. Matanya sedikit cekung, dan ada keraguan di sorotnya saat menatapku. Aku tak langsung berbicara, hanya menatapnya sambil menunggu apa yang ingin ia katakan. Boleh aku masuk sebentar? Tanyanya pelan. Aku ragu sejenak. Untuk apa lagi Mas Roni muncul di hadapanku? Dulu, pria inilah yang meninggalkanku, yang lebih memilih Sekar dibanding aku dan Sabrina. Kini, dia berdiri di depan rumahku, seolah-olah ada sesuatu yang begitu mendesak hingga ia harus menemui mantan istrinya. Akhirnya, aku mengangguk dan mempersilakannya duduk di ruang tamu. Ia menghembuskan napas panjang sebelum berkata, Dinda, aku tahu aku tidak berhak meminta waktu dan perhatianmu, tapi aku butuh bicara denganmu. Aku tetap diam, menunggunya melanjutkan. Setelah pertemuan terakhir kita, aku akui aku menyesal, Dinda, katanya, suaranya bergetar sedikit. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Aku meninggalkanmu, aku melukai hatimu, dan lebih buruk lagi, aku tak pernah benar-benar ada untuk Sabrina. Aku sadar itu sekarang. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut. Mas Roni bukan tipe pria yang mudah mengakui kesalahan. Butuh sesuatu yang besar untuk membuatnya berkata seperti ini. Apa yang membuatmu tiba-tiba menyadari semua ini? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral. Mas Roni mengusap wajahnya, lalu menundukkan kepala. Rumah tanggaku dengan Sekar, semakin berantakan. Dia bukan seperti yang kubayangkan dulu, Dinda. Aku kira semakin lama aku akan bahagia dengannya, tapi justru aku merasa hampa. Saat ini kami bertengkar hampir setiap hari. Aku menghela napas panjang. Aku sudah mendengar gosip tentang masalah rumah tangga mereka, tapi mendengarnya langsung dari Mas Roni membuat semuanya terasa lebih nyata. Dulu aku pikir aku memilih jalan yang benar, lanjutnya. Aku pikir, dengan menikahi Sekar, aku akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata aku salah. Aku meninggalkan wanita yang benar-benar tulus padaku, wanita yang selalu berusaha menjaga keluarga ini tetap utuh, hanya untuk mengejar ilusi kebahagiaan. Aku menatapnya dalam-dalam. Dulu, aku mungkin akan merasa puas mendengar penyesalannya, tapi kini aku hanya merasa kosong. Penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Aku sudah melewati masa-masa sulit, sudah menyatukan kembali hidupku setelah perceraian. Aku sudah belajar untuk tidak bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Apa yang kamu harapkan dari perbincangan ini, Mas? Tanyaku akhirnya. Mas Roni mengangkat wajahnya. Aku tidak berharap kau menerimaku kembali. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sadar akan kesalahanku. Aku ingin menebus apa yang telah kulakukan pada Sabrina. Aku ingin menjadi ayah yang lebih baik untuknya jika kau mengizinkanku. Aku menahan diri untuk tidak langsung bereaksi.
Selama ini, aku sudah terbiasa membesarkan Sabrina sendiri. Aku tak ingin memberi harapan palsu pada anakku jika suatu saat Mas Roni kembali mengecewakannya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa menebus semuanya hanya dengan datang dan meminta maaf? Tanyaku sedikit tajam. Aku tidak tahu, jawabnya lirih. Aku hanya ingin mencoba. Aku sadar aku mungkin terlambat, tapi aku ingin menjadi bagian dari hidupnya lagi. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Aku terdiam, memikirkan kata-katanya. Aku tidak ingin membiarkan masa lalu kembali mengacaukan hidupku, tetapi di sisi lain, Sabrina berhak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Aku akan bicara dengan Sabrina, kataku akhirnya. Tapi aku tidak akan memaksanya untuk menerima atau memaafkanmu. Jika dia ingin memberimu kesempatan, itu keputusannya. Mas Roni mengangguk, matanya tampak sedikit lebih lega. Terima kasih, Dinda. Aku tidak menjawab. Dalam hatiku, aku tahu bahwa penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, Mas Roni benar-benar ingin memperbaiki sesuatu. Dan jika itu demi kebahagiaan Sabrina, aku akan memberikan kesempatan itu, tapi tidak untukku, hanya untuk anakku. Sejak pertemuan dengan Mas Roni, aku banyak merenung. Aku tahu betul bahwa penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak ada cara untuk menghapus luka yang pernah ada, baik di hatiku maupun di hati Sabrina. Namun, aku juga tak bisa menutup mata pada keinginan Mas Roni untuk memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Aku ingin bersikap adil, bukan demi Mas Roni, tetapi demi Sabrina. Malam itu, setelah makan malam, aku duduk bersama Sabrina di ruang keluarga. Aku menatap wajah mungilnya yang ceria saat ia bercerita tentang kegiatan di sekolah. Aku menunggu momen yang tepat sebelum akhirnya berkata, "Sayang, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan denganmu." Sabrina mengangkat wajahnya, matanya yang jernih menatapku penuh perhatian. "Apa, Bu?" Aku menarik napas. "Ayahmu ingin bertemu denganmu." Sejenak, ekspresi Sabrina berubah. Keceriaan di wajahnya sedikit meredup. Aku bisa melihat berbagai emosi berputar di dalam benaknya. Ia menatapku ragu. "Kenapa tiba-tiba?" Aku tersenyum lembut, berusaha menenangkannya. "Ayahmu bilang dia menyesal karena selama ini tidak cukup ada untukmu. Dia ingin mencoba memperbaiki hubungannya denganmu, jika kamu mengizinkannya." Sabrina terdiam. Ia menundukkan kepala, seolah sedang berpikir keras. Aku tak ingin memaksanya. Keputusan ini harus datang dari dirinya sendiri. "Aku tidak tahu, Bu," katanya pelan. "Dulu ayah pergi begitu saja. Kenapa sekarang dia baru ingat aku?" Aku merasakan hatiku sedikit perih mendengar kata-katanya. Anak sekecil ini seharusnya tidak perlu mengalami luka seperti ini. Aku mengelus rambutnya dengan lembut. "Ibu mengerti perasaanmu, sayang. Dan kamu tidak perlu memutuskan sekarang. Jika kamu butuh waktu, itu tidak apa-apa. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa apapun keputusanmu, ibu akan selalu ada di sini untukmu." Sabrina mengangguk pelan. "Boleh aku berpikir dulu?" "Tentu saja." Aku mengecup keningnya dengan sayang. Beberapa hari berlalu tanpa ada keputusan dari Sabrina, dan aku tak ingin memaksanya. Namun, suatu sore saat aku sedang memasak di dapur, ia tiba-tiba datang dan menarik ujung bajuku. "Bu, aku mau ketemu ayah." Aku berhenti mengaduk sayur di panci dan menatapnya. "Kamu yakin, sayang?" Sabrina mengangguk. "Aku mau dengar langsung dari ayah. Aku mau tahu apakah dia benar-benar menyesal." Aku tersenyum dan membelai pipinya. "Baik, ibu akan mengatur pertemuan kalian." Keesokan harinya, aku menghubungi Mas Roni dan memberitahunya bahwa Sabrina setuju untuk bertemu. Kami memilih tempat yang netral, sebuah taman kota yang sering kami kunjungi dulu saat masih menjadi keluarga utuh. Aku ingin Sabrina merasa nyaman dan tidak tertekan. Saat kami tiba di taman, Mas Roni sudah menunggu di bangku kayu di bawah pohon rindang. Ia terlihat gugup, tapi matanya berbinar saat melihat Sabrina. Aku memilih untuk duduk agak jauh, memberi mereka ruang untuk berbicara. Sabrina berdiri beberapa langkah dari ayahnya, menatapnya dengan tatapan ragu. Mas Roni tersenyum, lalu berlutut di hadapannya agar sejajar. "Sabrina,
kamu tambah besar sekarang, katanya dengan suara pelan. Sabrina tetap diam, lalu dengan suara yang hampir berbisik, ia bertanya, kenapa ayah baru ingat aku sekarang? Mas Roni menutup matanya sejenak, menghela napas panjang. Ayah tidak pernah melupakanmu, nak. Ayah hanya terlalu bodoh untuk menyadari betapa berharganya kamu. Ayah membuat kesalahan besar dengan meninggalkanmu dan ibumu. Dan sekarang, ayah hanya ingin satu hal, kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik untukmu. Aku memperhatikan ekspresi Sabrina. Ada air mata yang menggantung di matanya, tapi ia tidak langsung menangis. Ia hanya menatap ayahnya, seolah mencoba mencari kejujuran dalam kata-katanya. Ayah janji? Tanya Sabrina akhirnya. Mas Roni mengangguk cepat. Ayah janji. Ayah tahu ayah sudah mengecewakanmu, dan ayah mungkin butuh waktu lama untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi. Tapi ayah akan mencoba, selama kamu mengizinkan ayah untuk tetap ada dalam hidupmu. Sabrina menatapnya lama, lalu perlahan, ia mengulurkan tangannya. Mas Roni terkejut, tapi dengan cepat ia menggenggam tangan kecil itu dengan penuh kelembutan. Aku menahan air mataku. Melihat putriku akhirnya memberi ayahnya kesempatan adalah hal yang tak pernah kuduga akan terjadi secepat ini. Tapi aku tahu, di balik hatinya yang terluka, Sabrina tetaplah anak yang penuh kasih. Saat kami pulang hari itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda di rumah kami. Ada beban yang terasa lebih ringan. Aku tahu, perjalanan memperbaiki hubungan ini tidak akan mudah, tapi aku bangga pada Sabrina. Ia lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Dan aku hanya ingin melihatnya bahagia. SD Cendrawasih bukan hanya sebuah sekolah bagiku. Bangunan itu adalah simbol dari perjuanganku selama bertahun-tahun. Saat pertama kali membangun sekolah ini, aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, tempat ini akan menjadi salah satu sekolah terbaik di kota. Tapi di balik kesuksesan itu, ada kerja keras, air mata, dan keteguhan hati yang tak terlihat oleh banyak orang. Setiap pagi, saat aku tiba di sekolah untuk mengantar Sabrina, aku suka berjalan di koridor, mengamati murid-murid yang datang dengan wajah ceria. Mereka adalah pengingat bahwa apa yang kulakukan selama ini tidak sia-sia. Aku melihat para guru menyambut murid-murid mereka, mengatur kelas, dan mempersiapkan materi pelajaran dengan penuh semangat. Mereka bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga orang tua kedua bagi anak-anak di sini. Aku selalu percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga soal membentuk karakter. Di SD Cendrawasih, kami mengajarkan anak-anak untuk berani bermimpi, bekerja keras, dan yang paling penting, menjadi manusia yang baik. Aku ingin setiap anak yang lulus dari sini membawa sesuatu yang lebih dari sekadar ijazah. Aku ingin mereka membawa nilai-nilai kehidupan yang akan mereka kenang selamanya. Namun, mengelola sekolah tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus kuhadapi, mulai dari administrasi, kebijakan pendidikan yang terus berubah, hingga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan terbaik tanpa terkecuali. Aku sering menghadapi orang tua yang datang dengan berbagai permintaan, ada yang masuk akal, ada pula yang tidak. Salah satu tantangan terbesarku adalah menjaga keseimbangan antara bisnis dan idealisme. Sebagai pemilik, aku harus memastikan bahwa sekolah ini tetap berjalan dengan baik secara finansial. Aku ingin SD Cendrawasih tetap menjadi tempat di mana anak-anak bisa belajar dengan nyaman tanpa tekanan yang berlebihan. Setiap tahun ajaran baru, aku selalu merasa emosional saat melihat siswa-siswa baru memasuki gerbang sekolah dengan mata berbinar. Aku teringat bagaimana sekolah ini dulunya hanya berdiri dengan beberapa kelas sederhana. Sekarang, kami memiliki fasilitas yang jauh lebih baik, laboratorium kecil untuk eksperimen sains, perpustakaan yang penuh dengan buku-buku menarik, dan lapangan luas tempat anak-anak bisa bermain dengan bebas. Namun, di balik semua kebanggaan itu, ada satu hal yang membuatku lebih bersyukur, melihat Sabrina tumbuh di lingkungan yang kubangun sendiri. Dia bukan hanya murid di sekolah ini, tapi juga bagian dari perjalananku. Melihatnya berinteraksi dengan teman-temannya, belajar dengan antusias, dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan berani adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat ragu tentang bagaimana sekolah ini akan berkembang. Aku takut jika suatu saat aku tidak mampu mempertahankannya.
Tapi hari ini, saat aku berdiri di tengah halaman sekolah dan mendengar suara tawa anak-anak yang bermain, aku tahu satu hal, sekolah ini akan terus ada. Bukan hanya karena aku, tetapi karena orang-orang hebat yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. SD Cendrawasih bukan hanya sekadar bangunan. Ia adalah harapan, masa depan, dan bukti bahwa dari luka dan kegagalan, sesuatu yang indah bisa lahir. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk Sabrina, tetapi untuk semua anak yang mempercayakan masa depan mereka pada sekolah ini. Hidup seringkali membawa kejutan yang tidak terduga. 9 tahun lalu, aku pernah merasa bahwa duniaku runtuh saat rumah tanggaku hancur. Aku kehilangan kepercayaan pada cinta, merasa direndahkan, dan harus memulai semuanya dari nol. Tapi di balik setiap kepahitan, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Aku belajar bahwa manusia bisa jatuh, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Perceraian bukan hanya mengubah hidupku, tetapi juga hidup Sabrina. Aku melihatnya tumbuh lebih cepat dari anak-anak lain seusianya. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh seperti dulu. Ada saat-saat di mana aku menangis diam-diam di kamar setelah mendengar pertanyaannya yang polos, "Kenapa ayah pergi?" Aku tahu aku tidak bisa memberikan jawaban yang sempurna, tapi aku selalu berusaha untuk meyakinkannya bahwa dia tetap dicintai. Dari semua luka yang pernah kualami, aku menyadari satu hal, aku lebih kuat dari yang kukira. Aku pernah berpikir bahwa tanpa Mas Roni, aku akan kesulitan menjalani hidup. Tapi nyatanya, aku bisa berdiri sendiri. Aku membangun sekolah, membesarkan anakku dengan penuh cinta, dan yang terpenting, aku menemukan kembali diriku sendiri. Aku tidak lagi menjadi wanita yang hanya bergantung pada orang lain. Aku adalah seorang ibu, seorang kepala sekolah, dan seorang perempuan yang mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan. Aku mungkin tidak memiliki pernikahan yang harmonis seperti yang dulu kuimpikan, tapi aku memiliki hal yang jauh lebih berharga, kedamaian dalam hatiku. Aku tidak lagi terjebak dalam rasa marah atau dendam terhadap Mas Roni dan Sekar. Aku tahu bahwa apa yang mereka lakukan dulu adalah cerminan dari siapa mereka, bukan cerminan dari siapa diriku. Aku memilih untuk melepaskan beban itu dan fokus pada kebahagiaanku sendiri. Di perjalanan ini, aku juga belajar bahwa anak-anak adalah guru terbaik dalam hidup kita. Dari Sabrina, aku belajar tentang ketulusan, tentang bagaimana ia masih bisa tersenyum meski hatinya pernah terluka. Aku belajar bahwa cinta seorang ibu tidak selalu harus terlihat dalam kata-kata, tetapi dalam setiap tindakan kecil yang menunjukkan bahwa dia selalu ada. Pelajaran terbesar yang kuambil dari semua ini adalah bahwa hidup adalah perjalanan panjang, bukan perlombaan. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya perlu menjalani hidupku dengan penuh keyakinan, mencintai anakku dengan sepenuh hati, dan terus melakukan hal-hal baik yang bisa membawa manfaat bagi orang lain. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari balas dendam atau pembuktian diri, tetapi dari menerima diri sendiri apa adanya dan terus bergerak maju. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang menangis karena merasa ditinggalkan. Aku adalah wanita yang telah menemukan makna hidupnya, dan itu jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Pagi ini, aku duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil memperhatikan Sabrina yang sedang bersiap ke sekolah. Gadis kecilku kini semakin dewasa. Wajahnya yang dulu penuh kepolosan kini semakin menunjukkan kedewasaan, meskipun usianya masih muda. Aku bisa melihat bahwa segala ujian yang pernah kami lalui telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Sabrina melangkah keluar dengan seragamnya yang rapi, rambutnya diikat ekor kuda seperti biasa. Ia tersenyum padaku, lalu memelukku erat sebelum berangkat. "Bu, hari ini aku ada presentasi di kelas. Doakan aku ya." Aku tersenyum, mengusap kepalanya dengan penuh kasih. "Tentu sayang. Ibu yakin kamu akan melakukannya dengan baik." Setelah Sabrina berangkat, aku duduk lebih lama di teras, menikmati keheningan pagi. Aku merenungkan perjalanan hidupku yang penuh liku. 9 tahun yang lalu,
Aku mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aku akan sampai di titik ini, di mana aku merasa damai dengan diriku sendiri, dengan masa laluku, dan dengan semua yang telah terjadi. Aku menyadari satu hal, kesuksesan terbesar dalam hidup bukanlah membuktikan diri kepada orang-orang yang meragukan kita, tetapi menemukan kebahagiaan dalam apa yang kita lakukan. Aku tidak lagi peduli dengan omongan orang-orang yang dulu menganggapku wanita gagal. Aku tahu siapa diriku dan apa yang telah kucapai. Aku telah melewati badai, dan sekarang aku berdiri dengan kepala tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Mas Roni dan Sekar akhirnya bercerai, sesuatu yang dulu mungkin ingin kudengar sebagai bentuk pembalasan. Tapi saat aku benar-benar mendengar kabar itu, aku tidak merasakan kepuasan atau kegembiraan. Aku hanya merasa tenang, seolah-olah itu adalah bab yang memang sudah seharusnya berakhir. Aku tidak lagi menyimpan dendam, karena aku tahu bahwa hidup ini memiliki caranya sendiri dalam memberikan pelajaran kepada setiap orang. Mas Roni sempat datang lagi untuk berbicara denganku, bukan sebagai mantan suami yang menyesal, tetapi sebagai seorang ayah yang ingin tetap terlibat dalam hidup anaknya. Aku tidak menolaknya. Aku tahu bahwa Sabrina membutuhkan sosok ayah, meskipun hubungan kami sebagai pasangan telah lama berakhir. Aku mengizinkannya untuk bertemu Sabrina kapanpun ia mau, selama itu membawa kebaikan bagi anakku. Aku menatap langit yang biru, merasakan angin sepu-sepu yang menyapu wajahku. Aku tahu bahwa perjalanan hidup ini masih panjang, masih ada banyak hal yang harus kulalui, tetapi satu hal yang pasti, aku bahagia. Bahagia dengan kehidupanku sekarang, bahagia dengan anakku, dan bahagia dengan diriku sendiri. Tidak semua akhir harus dipenuhi dengan kemenangan yang dramatis atau balas dendam yang manis. Kadang, akhir yang bahagia adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima masa lalu, dan melangkah maju tanpa beban. Dan aku tahu, inilah akhir yang sesungguhnya untuk bab kelam dalam hidupku, akhir yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Hari-hariku kini terasa lebih ringan. Beban yang dulu menyesakkan dada perlahan menghilang, digantikan dengan rasa syukur atas segala yang telah aku capai. Aku telah melewati banyak hal, pengkhianatan, perceraian, fitnah, dan hinaan, tetapi semuanya kini terasa seperti jejak di pasir yang hanyut oleh ombak waktu. Aku bukan lagi wanita yang terpuruk karena kehilangan suami, melainkan seorang ibu yang bangga karena berhasil bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik untuk anakku. Pagi ini, aku kembali ke sekolah seperti biasa. Begitu tiba, aku berjalan di sepanjang koridor sekolah, menghirup udara segar yang bercampur dengan suara tawa anak-anak yang baru saja datang. Mereka saling menyapa, berlari-lari kecil menuju kelas mereka, sementara beberapa guru berdiri di depan pintu kelas menyambut mereka dengan senyuman hangat. Aku tersenyum. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, melihat dunia pendidikan yang kubangun dengan susah payah kini berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Aku melangkah menuju ruangan kepala sekolah, lalu duduk di kursi tamu sambil membuka dokumen rencana pengembangan sekolah. Aku ingin SD Cendrawasih tidak hanya menjadi sekolah terbaik di kota ini, tetapi juga menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Aku ingin mengembangkan lebih banyak program yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter anak-anak. Bagiku, sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga rumah kedua bagi mereka. Aku pikir setelah semua yang terjadi, hidupku akan berjalan lebih tenang. Aku telah berdamai dengan masa lalu, fokus membangun sekolah, dan menikmati waktu bersama Sabrina. Namun, kenyataan seringkali tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mas Roni kembali hadir dalam hidupku, bukan dengan penyesalan yang tulus, tetapi dengan masalah baru yang kembali menguji kesabaranku. Hari itu, aku baru saja pulang dari sekolah ketika ponselku bergetar. Nama Mas Roni tertera di layar. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tetapi pada akhirnya aku menghela napas dan menekan tombol hijau. Halo? Suaraku terdengar datar. Dinda, kita harus bicara, suara Mas Roni terdengar tegang. Ada apa? Tanyaku singkat. Aku tidak ingin berbasa-basi dengannya. Aku ingin lebih sering bertemu dengan Sabrina. Aku ayahnya, dan aku merasa aku punya hak untuk lebih terlibat dalam hidupnya, katanya tanpa basa-basi. Aku mengernyit.
Selama ini, aku tidak pernah melarangnya bertemu Sabrina. Aku selalu memberi kesempatan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama, meskipun hubunganku dengan Mas Roni sudah berakhir. Tapi ada nada menuntut dalam suaranya kali ini, seolah-olah ia merasa berhak lebih dari yang selama ini sudah kuberikan. Kamu selalu bisa bertemu Sabrina kapanpun dia mau, jawabku tenang. Aku tidak pernah melarang. Tapi aku ingin lebih dari itu, Dinda. Aku ingin ikut mengambil keputusan dalam hidupnya. Aku ingin dia lebih sering tinggal bersamaku, ucapnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. Mas, kamu serius? Tanyaku dengan suara lebih rendah. Tentu saja. Aku ayahnya. Aku berhak menghabiskan waktu lebih banyak dengannya, apalagi sekarang aku tidak lagi bersama Sekar. Aku ingin menebus waktu yang hilang. Aku mengepalkan tangan di atas meja. Mas, selama 8 tahun terakhir, siapa yang selalu ada untuk Sabrina? Siapa yang menemaninya belajar, merawatnya saat sakit, dan menghadapi semua pertanyaan sulitnya tentang perpisahan kita? Aku tidak pernah menutup pintu untukmu, tapi sekarang tiba-tiba kamu ingin lebih banyak waktu dengannya hanya karena pernikahanmu gagal. Aku hanya ingin kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang baik, Dinda, katanya, suaranya terdengar memelas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Kalau kamu benar-benar ingin menjadi ayah yang baik, kamu harus berpikir tentang apa yang terbaik untuk Sabrina, bukan untuk egomu. Dia sudah punya rutinitas, punya kehidupan yang stabil. Kamu mau mengubah semuanya begitu saja hanya karena kamu merasa bersalah. Aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, katanya lagi. Aku tertawa kecil, kali ini penuh ironi. Kehidupan yang lebih baik? Roni, aku membangun sekolah ini, membesarkan anak kita tanpa bantuanmu, dan memastikan dia mendapatkan pendidikan terbaik. Aku tidak pernah meminta sepeser pun darimu. Apa yang bisa kamu tawarkan yang lebih baik dari ini? Telepon terdiam beberapa saat sebelum akhirnya ia menjawab, aku ingin menuntut hak asuh bersama. Hatiku mencelos. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kamu bercanda kan? Aku serius, Dinda. Aku terdiam. Aku tidak percaya dia bisa mengajukan permintaan seperti ini setelah semua yang terjadi. Aku sudah berusaha menjaga hubungan baik demi Sabrina, tidak pernah menjelek-jelekan Mas Roni di depan anakku, dan kini dia ingin mengambil hak asuh bersama seolah-olah aku belum cukup baik sebagai seorang ibu. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang nyaris meledak. Kalau ini yang kamu mau, kita bicarakan di pengadilan. Aku menutup telepon sebelum dia bisa membalas. Tanganku gemetar. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Mas Roni, mengganggu kehidupan yang sudah kubangun untuk Sabrina. Jika dia ingin konflik, maka aku siap menghadapinya. Setelah telepon dari Mas Roni, pikiranku dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Sabrina jika dia tahu ayahnya ingin menuntut hak asuh bersama. Aku tahu dia menyayangi ayahnya, tapi aku juga tahu bahwa kehidupannya sekarang sudah stabil. Aku tidak ingin dia terombang-ambing dalam ketidakpastian hanya karena keputusan impulsif Mas Roni yang baru saja gagal dalam pernikahannya dengan Sekar. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Mas Roni, tetapi aku tidak berani menganggap bahwa masalah ini sudah selesai. Aku tetap waspada, mencari tahu kemungkinan hukum yang bisa terjadi jika dia benar-benar membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, di tengah semua kekhawatiran itu, aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa, mengurus sekolah, menghabiskan waktu bersama Sabrina, dan memastikan bahwa anakku tetap merasa aman. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil membaca laporan dari sekolah, Sabrina datang dan duduk di sampingku. Gadis kecilku sudah semakin besar, tapi matanya masih menyiratkan kepolosan yang selalu membuat hatiku hangat. Bu, aku bisa tanya sesuatu? Suaranya pelan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tentu sayang. Apa itu? Aku menutup laporan dan menatapnya penuh perhatian. Sabrina menunduk, memainkan ujung bajunya. Aku dengar ayah bilang ke Tante Sekar kalau dia mau bawa aku tinggal bersamanya. Itu benar, Bu. Hatiku mencelos. Jadi, dia sudah tahu. Aku menelan ludah, lalu meraih tangannya dengan lembut.
Ayahmu memang ingin lebih sering bertemu denganmu, sayang. Tapi tidak ada yang bisa memutuskan itu kecuali kamu sendiri. Kamu nyaman di sini. Sabrina mengangguk cepat. Aku suka di sini. Aku suka sekolahku. Aku suka rumah kita. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengubah hidupmu tanpa keinginanmu sendiri. Sabrina diam sejenak sebelum menatapku dengan mata yang penuh keteguhan. Bu, aku sayang ayah. Tapi aku lebih nyaman di sini sama ibu. Aku menarik napas lega. Ternyata, tanpa perlu aku bujuk, Sabrina sudah tahu di mana dia ingin berada. Dan itu memberiku kekuatan lebih untuk menghadapi apapun yang mungkin dilakukan Mas Roni. 2 minggu kemudian, Mas Roni akhirnya muncul di sekolah. Aku tahu cepat atau lambat dia akan datang untuk berbicara langsung denganku. Aku melihatnya berdiri di dekat gerbang, menunggu aku selesai dari rapat dengan para guru. Saat aku akhirnya berjalan ke arahnya, dia menyapaku dengan canggung. Dinda, katanya, suaranya lebih lembut dari terakhir kali kami berbicara di telepon. Ada apa? Aku bertanya tanpa basa-basi. Dia menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala sebentar sebelum akhirnya menatapku lagi. Aku pikir-pikir lagi soal hak asuh bersama itu. Aku menunggu, tidak ingin terlalu cepat bereaksi. Aku sadar, aku terlambat dalam banyak hal. Aku bukan ayah yang selalu ada untuk Sabrina seperti seharusnya. Aku hanya merasa bersalah, merasa ingin menebus semua yang sudah kulewatkan. Tapi setelah berbicara dengan Sabrina, aku sadar kalau dia sudah punya kehidupannya sendiri, dan aku tidak berhak mengganggunya hanya karena egoku sendiri. Aku menatapnya dalam diam. Aku bisa melihat ketulusan di matanya kali ini. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar memahami perannya sebagai ayah tanpa mencampurkannya dengan kebutuhannya sendiri. Aku tidak akan menuntut hak asuh, lanjutnya. Tapi ingin masih bisa bertemu dengannya seperti biasanya. Aku menghela napas lega. Itulah yang selalu aku inginkan, Mas. Aku tidak pernah ingin menjauhkanmu dari Sabrina. Aku hanya ingin dia hidup tenang tanpa drama. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Terima kasih, Dinda. Aku tersenyum tipis. Mungkin ini bukan perpisahan yang sempurna, tapi setidaknya, ini adalah akhir dari konflik yang sempat aku takutkan. Aku melihatnya berjalan pergi dengan langkah yang lebih ringan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami akhirnya benar-benar selesai dengan masa lalu kami. Hari-hari berlalu, dan aku semakin yakin bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Sabrina tumbuh dengan bahagia, sekolah terus berkembang, dan aku akhirnya bisa melangkah ke masa depan tanpa bayang-bayang dari hubungan yang sudah berakhir. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah, menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan, aku tersenyum. Aku telah melalui banyak hal, rasa sakit, kehilangan, pengkhianatan, dan perjuangan. Tapi semua itu membentukku menjadi sosok yang lebih kuat. Aku tidak lagi hanya seorang wanita yang pernah disakiti. Aku adalah seorang ibu, seorang pemimpin, seorang pendidik. Dan yang terpenting, aku adalah seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Akhirnya, aku benar-benar bebas.